Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heru Adiminoto, Sarjana Pendidikan. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Kemenak Angkatan 1 tahun 2022, jurusan Bahasa Indonesia kelas A, FKIP Unisma tahun 2022. Hari ini saya akan melaksanakan ujian kinerja PPG dalam jabatan Kemenak tahun 2022 di MTS Muhammadiyah 2 Karanganyar. Saya mohon bantuan dan juga mohon bimbingannya untuk kebaikan praktek saya. Bapak Ibu dosen yang menilai saya, semoga apa yang saya lakukan ini bermanfaat untuk diri saya, siswa-siswi di tempat saya berdinas, dan juga pendidikan di seluruh Indonesia. Terima kasih atas bimbingan dan dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran hari ini, sebelum dimulai, silakan ketua kelasnya Mas Ariel memimpin doa terlebih dahulu. Di depan duduk. Siap. Berdoa. Mulai. Baik, untuk hari ini sebelum pembelajaran dimulai, Pak Guru absensi kehadiran dulu ya. Baik, yang saya sebutkan namanya nanti silahkan angkat tangan kanannya ya. Ya, Pak. Baik, yang pertama Rehan, Hadir, Pak. Siva, Hadir, Pak. Alfi, Hadir, Pak. Alia, Hadir, Pak. Marcelino, Hadir, Pak. Baim, Hadir, Pak. Akbar, Hadir, Pak. Salva, Hadir, Pak. Saskia, Hadir, Pak. Putri, Hadir, Pak. Aril, Ada, Pak. Ritvi, Hadir, Pak. Aulia, Hadir, Pak. Gita. Hadir, Pak. Ini berarti masuk semua ya? Ya, Pak. Berarti hari ini nilai dan masuk semua. Baik, untuk hari ini Pak Guru akan memulai dari diri kalian semuanya. Silahkan pakaiannya dirapikan dulu. Dirapikan, mulai. 1, 2, 3, sudah. Silakan di sekitar tempat duduk kalian bila ada sampah atau sesuatu yang mengotori kelas diambil dan diamankan dulu ya. Sudah? Sudah. Kemudian hari ini Pak Guru akan melanjutkan materi yang kemarin. Kemarin kita belajar apa? Teks berita, yaitu menentukan unsur intrinsik. Nah, untuk hari ini Pak Guru akan menyampaikan materi teks berita, yaitu lanjutan yang kemarin, tetapi menulis teks berita. Masih ingat nggak teks berita itu apa kemarin? Memberitakan apa? Ada Alfi? Berita yang sedang hangat di sekitar. Memberitakan atau menginformasikan
informasi yang masih hangat yang ada di sekitar kita. Kemudian unsur intrinsiknya apa aja? Apa? Apit simba ya, apa yang diberi? Kemudian Di mana? di mana tempat terjadinya peristiwa? Setelah itu kapan peristiwa itu Terjadi. selanjutnya Siapa? siapa yang terlibat dalam Peristiwa tersebut. kemudian Mengapa? Peristiwa itu bisa terjadi, Pak? mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Kemudian yang selanjutnya bagaimana akhir dari Berita tersebut. berita tersebut. Jadi kemarin kita menganalisis tentang pengertian unsur intrinsik seperti itu. Nanti hari ini kita akan belajar tentang menulis berita. Jadi berita itu manfaatnya sangat banyak sekali. Nanti kalian tugas akhirnya bisa nanti kelas membuat karya tugas akhir yaitu berita, bisa dalam bentuk tulisan, bisa dalam bentuk video ya. Nah, yang penting saat ini hari ini dipahami dulu bagaimana sih cara membuat berita yang bagus itu. Nah, seperti itu kalian harus memahami dulu. Nanti setelah tahu baru membuatnya nanti biar tidak ada yang salah. Baik, untuk sebelum kita ke materi menulis teks berita, saya ingin melihat kalian masih semangat belajar enggak ya? Baik, siap? Saya ingin mendengar ya kalian saat kalian masih semangat belajar ya. Oke. 8A. 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 Terima kasih tepuk tangan. Untuk hari ini Pak Guru akan menyampaikan tujuan membuat berita itu apa sih enggak? Tapi apa pertama? Untuk menyelesaikan tugas supaya kalian bisa memilih berita itu berita benar atau enggak, berita hoax atau tidak, seperti itu ya. Kemudian bisa menjadi sumber ladang rezeki. Nah, kalau kalian buat berita yang bagus bisa dijual dan berita itu bisa menjadi sumber rezeki kali. Nah, jadi kalian nanti bisa membuat berita yang bagus, bisa mengetahui berita itu asli atau enggak, bisa membedakan itu berita atau teks eksposisi seperti itu ya. Karena sama-sama menginformasikan, berita itu harus terpenuhi unsur 5W plus 1. Baik, untuk hari ini Pak Guru menyampaikan materi menulis. Nanti ada materi saya Pak Guru urutkan ya. Ada pengertian, ada unsur intrinsik, yaitu 5W1H, ada cara menulis berita. Nanti Pak Guru tampilkan, Pak Guru jelaskan, kalian simak ya. Ya, baik. Kemudian sampai di sini untuk materi yang minggu kemarin ada yang mau ditanyakan tidak? Tentang pengertian berita. Tidak, Pak. Tidak, jelas? Saya mau tanya Mas Ari, pengertian berita kemarin apa? Pengertian berita kemarin menginformasikan sesuatu yang sedang viral atau yang sedang hangat itu, Pak. Ya, sedang hangat dan peristiwa yang sedang terjadi pada saat itu ya. Baik, Mbak Alfi, unsur intrinsiknya apa aja kemarin? 5W plus 1. Masih ingat apa aja? Pertama, apa? Terus di mana? Kemudian apa? Kemudian siapa? Terus mengapa sama di mana? Berarti kalian masih ingat ya? Berarti nggak ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Yang lain selain Mas Ariel sama Mbak Alfi? Nggak ada? Ya, Pak. Jelas semua Mas Akbar, jelas? Ya, kalau sudah jelas saya akan menampilkan materi tentang ini. Disimak semuanya ya. Sudah kelihatan semua? Ya, Pak. Baik, Pak Guru tampilkan di sini. Baik, di sini ada pengertian teks berita. Nah, pengertian teks berita itu adalah keterangan atau informasi mengenai kejadian atau peristiwa yang disampaikan kepada khalayak umum. Tahu nggak khalayak umum itu apa sih? Masyarakat umum. Ya, masyarakat umum itu ya siapa aja yang ada dimanapun bisa mendapat informasi itu. Kemudian teks berita itu adalah teks yang berisi berita tentang segala sesuatu yang ditulis di media apa aja? Cetak, televisi,
radio nggak di rumah? Masih, Pak. Masih didengarkan beritanya nggak? Masih. Nah, contohnya berita di radio-radio nasional ya, seperti itu. Kemudian berita itu harus berisi apa? Fakta. Dan juga tidak semua fakta bisa diangkat jadi sebuah berita. Contohnya seperti ini. Ada berita pencurian di daerah Surakarta, banyak pencurian, itu berarti bisa jadi berita. Tapi di sini ada informasi, contohnya siapa namanya? Baim hari ini tidak membawa uang saku, itu fakta, tapi boleh jadi berita nggak? Tidak, karena itu bukan tidak memenuhi unsur untuk menulis berita, tidak menarik, tidak bisa dinikmati banyak orang, tidak membuat orang tertarik, tidak public figure dan lain sebagainya. Jadi berita itu harus sesuatu yang bisa menarik orang atau berpengaruh terhadap banyak orang. Baik, selanjutnya Pak Guru akan menampilkan video cara menulis berita. Disimak semuanya ya. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan disimak semuanya. Bahasa Indonesia. Pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan bab 1 teks berita. Sebab yang akan dibahas yaitu menyusun teks berita. Yuk kita awali pembelajaran dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan simak dengan baik videonya. Selamat belajar. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam menyusun teks berita ada 4. Yang pertama, menentukan topik atau peristiwa. Yang kedua, mencari sumber berita dan menyusun kerangka berita. Yang ketiga, melakukan wawancara dan membangun kerangka. Dan yang keempat, menentukan judul berita. Berikut ini akan disampaikan. Ada yang mau ditanyakan atau perlu saya jelaskan ulang? Saya jelaskan ulang ya. Ya, Pak. Ya, baik. Dalam membuat sebuah teks berita, yang pertama yang harus dilakukan adalah apa? Menentukan topik. Menentukan topik. Setelah menentukan topik, apa? Jadi topiknya katakanlah tentang apa? Banjir, gitu ya. Banjir berarti bencana alam, banjir. Ya, topiknya tentang itu. Setelah ditentukan topik, mencari sumber berita. Jadi banjirnya di daerah mana sih? Kalau banjirnya di daerah Wonogiri, nah kalian harus mencari narasumber atau orang yang mengetahui banjir yang ada di Wonogiri ya. Tuh, kemudian ditentukan apa yang ingin disampaikan. Setelah itu menentukan orangnya, katakanlah Pak Lurah, Pak Bayan atau saudara kalian yang di sana. Kemudian wawancara isinya apa aja? 5W plus 1. Nah, kemudian dari wawancara itu ya, dibuat berita yang bagus. Setelah itu dilanjutkan dengan menentukan judul beritanya, Pak. Banjir meluapnya waduk Gajah Mungkur di desa Selogiri, Kabupaten Wonogiri. Nah, itu bisa jadi judul. Kemudian isinya apa, penyebabnya apa, tempatnya di mana, kapan terjadinya, itu nanti masuk di berita. Baik, biar kalian paham, Pak Guru kasih contoh berita yang dibuat oleh kakak tingkat kalian dulu, ya. Seperti apa nanti disimak ya. Oh, beritanya yang baru seperti ini sih, gitu ya. Selamat pagi pemirsa. Prediksi 19 kembali menemani Anda dengan berita-berita teraktual dan terpercaya. Bersama saya, Hinanda Putri, dan rekan saya. Berita pertama kita hari ini adalah pencemaran udara yang semakin meningkat di kota besar. Sumber pencemaran udara terdiri dari 2 sumber, yaitu sumber pencemaran udara alami dan sumber pencemaran udara yang berasal dari manusia. Sekitar lebih dari 70% pencemaran udara merupakan hasil emisi kendaraan,
bermotor. Sedangkan 30% berasal dari letusan gunung berapi dan kebakaran hutan. Contoh salah satunya, seperti di kawasan Pumas Tiga ini, yaitu pembakaran sampah sembarangan dan banyaknya aset penggunaan motor yang tidak terkontrol yang menjadi penyebab terbesar dari pencemaran udara. Sekarang saya berada di salah satu kawasan di Punas 3, Kota Bekasi Timur, Jawa Barat. Nah, sekarang bersama saya sudah ada seorang narasumber, yaitu seorang warga sekitar daerah sini. Mari kita bertanya ke narasumber tersebut. Mas, bagaimana pendapat Anda tentang pencemaran udara di daerah ini? Pencemaran di sini sangat buruk. Dan banyak kendaraan pribadi. Lalu bagaimana solusi Anda untuk pencemaran udara? Menurut saya mengurangi bakaran seperti ini, kurangi kendaraan pribadi. Lebih baiknya kita seringan naik kendaraan. Baik, terima kasih kepada narasumbernya. Sekarang kita akan kembali ke studio bersama rekan Anda dan rekan-rekan. Baik, dari berita yang saya tampilkan ini, Pak Guru tampilkan, sudah disimak semuanya? Jawab. Nah, tadi berita di depan tadi memberitakan tentang apa? Coba. Polusi udara. Kemudian limbah BTT ya. Tempatnya di mana tadi? Di Bekasi, Jawa Barat. Kapan sih peristiwanya tadi terjadi? Terjadinya kapan tadi? Ya, Kamis pagi 26 Desember tahun 2021. Kenapa sih pencemaran udara di Bekasi ini bisa terjadi? Karena adanya polusi udara dari Kebakaran, limbah, kemudian kendaraan Motor yang disebabkan oleh manusia. oleh manusia juga. Terus bagaimana akhirnya dari peristiwa ini? Banyak Banyak masyarakat yang mengeluh dan mengalami sesak. Ya, bagus. Berarti kalian sudah paham. Tepuk tangan semuanya. Baik, itu berita yang pertama. Pak Guru tampilkan berita yang kedua supaya kalian lebih paham sebelum kalian nanti praktik ya. Disimak semuanya. Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Ayus kembali hadir menjumpai Anda. Selama 30 menit ke depan, Anda akan bersama saya, Fathia Azizah, membahas berita teraktual, tajam, dan terpercaya. Berita terkini telah terjadi kemacetan pada arus lalu lintas menuju Puncak Bogor, Jawa Barat, Kamis pagi 26 Desember 2021. Terpantau ramai pada hari ini. Ratusan kendaraan terjebak kemacetan. Baik, beritanya sudah disimak tadi. Jawab. Nah, tapi yang diberitakan apa? Faitah tadi? Jalan menuju Puncak macet. Nah, kemudian tempatnya di mana tadi? Di jalur arah Puncak Bogor, Pak. Di jalur arah Puncak Bogor. Kapan sih terjadinya tadi? Kamis pagi 26 Desember 2021, Pak. Ya, Kamis pagi 26 Desember tahun 2021. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena antrian kendaraan bermotor berular panjang barengan dengan akhir tahun, Pak. Ya. Kemacetan parah Nah, bagaimana akhir dari peristiwanya tadi? Bagaimana? Kemacetan parah lebih dari 3 km, Pak. Kemacetannya lebih dari 3 kilometer. Baik, sampai di sini dulu. Materi tes berita, cara menulis tes berita dan contoh tadi. Ada yang mau ditanyakan atau tidak? Tidak ada? Jelas semua? Jelas semua? Iya, Pak. Ya. Itu membuat berita itu kalau seperti cerita ini nggak apa-apa. Ya, harus dibentuk narasi, tapi yang penting harus
faktual dan fakta, dan juga terpenuhi unsur 5W plus 1. Ada ceritanya nggak masalah, memang berita itu pasti juga ada cerita narasinya. Ya, Itu ya, jelas Mas Aris? Jelas, Pak. Baik, kalau jelas nggak ada yang mau ditanyakan, Pak Guru bagikan LKPD ya. Tahu nggak LKPD apa? Lembar kerja peserta didik ya. Di sini ada lembar kerja untuk kalian tentang materi menulis teks berita. Di sini ada materinya dan juga ada soalnya dan cara pengerjaan soalnya ada di sini semua. Nanti dibaca kemudian dikerjakan. Sebelum mengerjakan kelas ini Pak Guru bagi kelompok menjadi 4 kelompok ya. Ya, Pak. 4 sampai 5 orang setiap kelompok. Silakan dibagi. Ya, Pak. Sudah ya? Oh, pelajaran sebelumnya tadi juga berkelompok. Iya, Pak. Baik, kalau gitu langsung aja dari kelompoknya ini ya. Nanti saya tentukan di kelompoknya Mas Aril adalah kelompok 1, kelompoknya Mas Akbar kelompok 2, kelompoknya Mas Marcelino kelompok 3, kelompoknya Mbak Siva kelompok 4 ya. Jelas ya? Ini saya bagian LKPD, silakan dibaca, kemudian dikerjakan. Satu-satu ya, dikasih nama, tanggal hari ini sama mata pelajarannya apa, biar nanti nggak nanti Pak Guru jelaskan ulang, tapi kalian kasih identitas dulu ya, LKPD-nya ya. Kurang? Ya. Sudah semua kelompok 2? Ya. Satu. Iya, Pak. Jadi berdasarkan LKPD ini nanti tugas kalian ngapain? Membuat sebuah teks berita yang pernah terjadi di sekitar lingkungan rumah tempat tinggal kali. Ya. Ya, yang ya. Oke, ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak, Pak. Semuanya nggak ada yang ditanyakan? Ya. Jelas LKPD-nya? Jelas, Pak. Kalau jelas berarti langsung nah, silakan dikerjakan semuanya. Kalau ada yang mau ditanyakan, angkat tangan bertanya. Ya, silakan dimulai. Jadi, mana ini? Ya. Jadi nanti yang sudah jadi nanti bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ya. Ya, Pak. Dipresentasikan di depan, kemudian setelah dipresentasikan ke depan, kelompok lain menyimak dan nanti menanggapi bila ada yang perlu ditanggapi. Seperti itu ya. Jadi nanti maju mempresentasikan, yang nanggapi juga maju ke depan. Seperti itu. Silakan dilanjutkan.
Jadi yang maju sama kita dong. Yang maju setiap kelompok diwakili salah satu saja. Siapa yang siap atau yang ditunjuk boleh maju. Yang suaranya keras atau yang ingin maju boleh tugas. Berapa? Kelompok 3 ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Nah, silakan dilanjutkan. Bapak 2 sudah selesai kan? Sudah? Sudah. Bapak 1? Sudah, Pak. Baik, kalau sudah silakan dipersiapkan hasil diskusinya. Untuk yang pertama, saya mau melihat hasil diskusi dari kelompok siapa yang sudah siap maju dulu? Saya, Pak. Bapak 1 siap? Ya, Mas Aril silakan. Mas Aril sendiri? Ya, silakan maju di depan. Disampaikan yang lainnya menyimak ya. Nanti yang lain tugasnya adalah memberi tanggapan. Kelebihannya apa, kekurangannya apa. Kalau ada kekurangannya disampaikan, kalau nggak ada ya disampaikan tidak ada. Gitu ya? Jelas semuanya? Nah, silakan Mas Aril dimulai dengan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fazil Ilham Putra Afianidra dari kelompok 1 mau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya di sini mau menyampaikan sebuah berita yang berjudul tentang maraknya pencurian di Desa Sroyo yang bertempat di Desa Sroyo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar. Di Desa Sroyo ini sudah banyak pencurian di rumah-rumah yang seperti pintunya tidak terkunci, terus motor yang kuncinya belum dicabut dan lain-lain. Dan yang saya mau ceritakan ini sebuah HP yang tergeletak di ruang tamu yang terjadi pada hari Rabu tanggal 21 September 2022. Pencurian ini bisa terjadi karena pintu tidak terkunci dan HP tergeletak di meja ruang tamu. Dan akhir dari berita ini, keluarga yang dicuri melaporkan kepada pihak yang berwajib, kepada Polsek Jaten. Sekian, cuma itu yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya minta maaf sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Aril yang sudah mewakili diskusi dari kelompok 1. Isinya sangat bagus. Sebelum ke kelompok yang lain, kelompok 2, 3, 4 ada yang mau menanggapi nggak hasil diskusi kelompok 1? Ada? Silakan kelompok 3. Mbak Alfi mau menanggapi diskusi dari kelompok 1 yang disampaikan Mas Aril. Silakan kelompok 1 disimak kekurangan atau kelebihannya apa, nanti diperbaiki ya kelompok 1 ya. Ya, silakan diperkenalkan dulu Mbak Alfi.
tadi dari presentasi kelompok 1 yang tentang pencurian di Desa Seloyo. Menurut saya ada beberapa yang kurang. Bahasanya masih kurang. Tadi ada kuncinya belum dijawab. Tidak, Pak. Terus juga siap dalam peristiwa tersebut tidak ada nama orang yang jadi korban. Bicaranya Mas Adil sudah jelas, tapi mungkin ada beberapa orang yang kurang jelas karena terlalu cepat. Terus bahasanya itu tidak bagus juga. Demikian tanggapan dari Bapak Tiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Alfi yang memberikan tanggapan tentang apa yang disampaikan kelompok 1 lewat Mas Ariel. Tadi yang pertama yang mau disampaikan Mbak Alfi yaitu bahasa yang digunakan Mas Ariel tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar atau kurang sedikit ya. Seperti contohnya tadi dikutip, kuncinya belum dicabut atau harusnya belum dilepas ya, tapi dicabut. Itu menggunakan bahasa Jawa dan dalam berita tidak dianjurkan atau tidak dibenarkan ya, karena harus menggunakan bahasa baku. Kemudian korban namanya siapa, keluarga apa, rumahnya gimana tidak disebutkan secara jelasnya desanya ya. Itu nggak apa-apa, yang namanya membuat berita diskusi ada kekurangan nggak masalah, yang penting diperbaiki. Karena Mas Ariel juga tahu tempatnya, pasti tahu ya. Nama korbannya siapa Mas Ariel? Nama korbannya keluarga Ibu Putri ya, jadi Putri ya. Nanti ditambahkan ya Mas Ariel ya. Nah, kelompok 1 ditambahkan, bagus. Kelompok 1 sudah berani dan mengisinya sangat bagus. Ada kekurangan sedikit sudah ditambahkan oleh kelompok 3. Berarti saya rasa ini sudah cukup bagus, sudah jalan. Kemudian untuk hari ini ada yang mau ditanyakan tentang diskusi hari ini, ada yang kurang jelas? Sudah jelas atau belum? Ya. Sudah. Kalau sudah silakan LKPD-nya dikumpulkan kembali ya, dijadikan satu per kelompok, nanti dikumpulkan. Ya silakan dikumpulkan di depan. Sudah kelompok 1 dikumpulkan. Ya, kelompok 2. Ya, sudah semua ya? Ya, terima kasih. Kelompok 3. Ya, 3 sudah. Kelompok 4. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 sampai kelompok 4. Baik, untuk hari ini tadi kita belajar apa? Teks berita itu untuk teks berita apa yang kita pelajari hari ini? Tentang membuat atau menulis teks berita. Jadi teks berita itu harus bersifat efektif, faktual, kemudian harus terpenuhi unsur intrisinya. Unsur intrisinya apa aja tadi? Afik simba, yaitu yang pertama apa, gimana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Ya, terus struktur teksnya tadi apa aja yang pertama? Orientasi. Kemudian yang kedua? Peristiwa atau inti peristiwa. Yang ketiga? Sumber berita. Sampai di sini jelas? Ya, baik. Dalam pembelajaran ini apa yang belum kita lakukan? Apa yang masih bingung dalam pembelajaran teks berita menurut kalian? Sulitnya apa dalam membuat berita? Menurut diri kalian apa? Menyusun apa? Atau menyusun apa gitu? Ya. Menyusun sebuah ceritanya Pak. Membuat cerita yang bagus dan benar gitu ya. Ya, nanti latihan memang harus proses ya. Dengan cara melihat berita yang sudah ada. Dilihat caranya seperti ini, nanti dicontoh, dimodifikasi. Nanti menjadi berita kita. Nah, itu ya yang susah menyusun berita dan menggunakan bahasa yang baku dan baik dan kemudian yang paling gampang atau yang paling menarik dari membuat berita apa? Judul berita atau menggali informasi yang baru. Kemudian menurut kalian dari yang susah tadi membuat cerita, cara kalian supaya gampang membuat berita gimana?
fisiknya, kemudian dengan mencari contoh video berita. Nah, kemudian apa harapan kalian kalau kalian sudah membuat teks berita? Harapan kalian akan kalian gunakan untuk apa? Untuk mencari uang. Untuk menyampaikan informasi kepada halayak umum, jadi bisa digunakan untuk orang lain, bisa untuk kamu sendiri. Kemudian untuk apa lagi? Bisa digunakan untuk menyelesaikan tugas. Baik ya, untuk ini nanti tugas tindak lanjut kalian, nanti kalian membuat beritanya direkam ya. Direkam paling nggak berapa menit lah? 2 menit lah paling nggak ya. 2 menit, nanti beritanya apa direkam, minta bantuan teman, saudara atau orang tuanya, kemudian di-upload di YouTube atau di Instagram. Linknya dikirim ke WA Pak Guru ya. Itu ya, jelas ya. Caranya seperti tadi membuat berita, kemudian disampaikan kayak yang Pak Guru tampilkan nanti. Bila ada yang mau ditanyakan nanti bisa ditanyakan lagi. Seperti itu ya. Ya, jadi nanti membuat dalam bentuk di video, nanti linknya dikirim ke Pak Guru. Seperti itu. Baik, hari ini kita sudah belajar mengenai menulis teks berita. Ini habis Pak Guru pelajaran apa nih habis ini? Istirahat. Baik, kalau istirahat sebelum pelajaran bahasa Indonesia hari ini Pak Guru akhiri, Pak Guru mau lihat semangat kalian masih ada atau tidak ya? Silakan bajunya dirapikan dulu. 1, 2, 3, sudah. Kelas 8A Beda. 8A 8A Beda. Tangan kalian semua. Sebelum Pak Guru akhiri, sekali lagi ada yang mau ditanyakan atau tidak? Jelas semua? Baik, kalau sudah jelas, karena ini waktunya juga sudah habis, silakan Ketua Kelas Mas Aril untuk memimpin doa akhir pembelajaran kita hari ini ya. Silakan semua berdoa dengan baik dan benar. Duduk. Siap. Berdoa. Mulai. Baik ya, terima kasih atas waktunya untuk hari ini Pak Guru akhiri. Selamat pagi menjelang siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.